Bab 31. Tunggu sebentar, kamu tidak bisa pergi sekarang. Petik 2. Sebuah suara datang dari belakang, menyebabkan Xiao Ce berhenti sementara. Xiao Yulong berjalan cepat menuju Xiao Ce dan berkata dengan wajah tegak, semua orang tahu bahwa Xiao Ce baru saja menikah 4 hari yang lalu, dan orang yang dinikahinya adalah permata nomor 1 di kota Liuyun, putri keluarga Xia, Xia Qingyue. Tapi, semuanya jangan lupa alasan mengapa Xia Qingyue menikahi Xiao Ce. Itu karena Xiao Ying, putra sulung kelima, menyelamatkan nyawa Xia Qingyue saat itu. Salah satunya adalah untuk membalas budi, dan yang lainnya adalah untuk pertunangan 16 tahun yang lalu. Tapi terlepas dari apakah itu membalas budi, apakah itu pertunangan, atau orang yang kamu nikahi, itu pasti putra kandung Xiao Ying, bukan bajingan yang tidak memiliki garis keturunan dari keluarga Xiao dan muncul entah dari mana. Kata-kata Xiao Yulong segera mengingatkannya, semuanya. Memang benar, Xia Qingyue menikah dengan Xiao Ce untuk pertunangannya 16 tahun yang lalu, namun sekarang, Xiao Ce bukan lagi putra Xiao Ying, jadi pernikahan ini hanyalah sebuah kesalahan. Karena itu sebuah kesalahan, seharusnya begitu. Xiao Ce tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan dingin, Xiao Yulong, ini bukan giliranmu untuk campur tangan dalam urusan pernikahan pribadiku. Petik 2. Tidak, ini giliranmu. Xiao Yulong mengejek sambil tersenyum, dia berkata dengan lantang, sekarang, siapa di seluruh kota Liuyun yang tidak tahu bahwa mutiara nomor 1 menikah dengan keluarga Xiaoku? Dan setelah hari ini, seluruh kota akan tahu bahwa mutiara nomor 1 menikah bukan klan Xiaoku, tapi klan Xiao sungguh lelucon besar membesarkan bajingan selama 16 tahun. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Xia Hongyi, yang berdiri diam di belakangnya, dan suaranya menjadi lebih keras, Tuan Xia, Yulong mendengar bahwa kamu akan menjadi saudara laki-laki dan perempuan bagi Xiao Ying dan menikahkan putrimu dengannya mungkin merupakan keinginan seumur hidupmu, tetapi sekarang kebenarannya terungkap. Xiao Ce ini sama sekali bukan putra Xiao Ying, melainkan hanya seorang bajingan pilihan, muncul entah dari mana. Saya pikir sekarang Anda sulit menerimanya. Petik 2. Xia Hongyi tetap diam, tetapi ekspresinya memang jelek. Dan para murid klan Xiao yang tidak tahan dengan Xia Tiyue yang menikahi Xiao Ce akhirnya menemukan kesempatan untuk benar-benar berkecil hati dan mulai berteriak kebingungan. Xiao Yulong benar, Xia Qingyue menikah dengan klan Xiao kita. Sekarang kita tahu bahwa Xiao Ce sama sekali bukan anggota klan Xiao kita. Pernikahan ini harus dibatalkan dari klan Xiao, dan mempromosikan pernikahan ini. Ini hanyalah penipuan pernikahan yang tak tahu malu. Petik 2. Xiao Ce, sampah tak berguna ini, tidak layak bagi Xia Qingyue. Putuskan pernikahan segera dan keluar dari klan Xiao. Petik 2. Tuan keluarga Xia, ayo kita bicara. Tidakkah kamu merasa marah karena kamu telah ditipu oleh tetua kelima dan Xiao Ce selama bertahun-tahun, dan pernikahan putrimu telah menjadi lelucon? Suara sarkasme, kutukan, sombong, dan menambah hinaan pada luka, mengipasi api. Kecemburuan sebelumnya terhadap Xiao Ce karena menikahi Xia Qingyue akhirnya menemukan jalan keluarnya, dan teriakan campur aduk masing-masing lebih keras dari sebelumnya, terakhir. Dan karena mereka berada di pihak kebenaran, semua orang mengutuk dengan wajah benar, seolah-olah mereka sedang dihakimi. Saat ini, Xiao Yunhai berbicara, dan dia berkata dengan wajah dingin, Xiao Ce, kamu telah mendengar apa yang dikatakan semua orang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menikahi putri keluarga Xia. Untuk mencegah keluarga Xiaoku menjadi putri dari keluarga Xia, bahan tertawaan kota Liuyun, aku juga. Untuk mencegah keluarga Xia terus dipermalukan, tolong serahkan surat nikah sebelum kamu meninggalkan keluarga Xiaoku. Xiao Ce tidak mengatakan apa-apa, tetapi meletakkan tangannya ke dalam pelukannya, dan ketika dia mengeluarkannya, sudah ada akta nikah di tangannya. Ini dia selalu membawa akta nikah bersamanya, karena terlalu banyak orang di klan Xiao yang ingin menghancurkan akta nikah ini. Ketika Xiao Yulong melihatnya, dia dengan cepat bergerak maju untuk mengambilnya, tapi Xiao Ce menyampingkan tubuhnya dan meletakkan dokumen pernikahan di tangan Xia Qingyue. Xia Qingyue tanpa sadar memegang surat nikah, matanya linglung untuk beberapa saat. Apakah kita terpisah atau tidak selalu menjadi masalah di antara kita berdua? Bahkan Raja Surga tidak ada hubungannya denganku. Xiao Ce memandang Xia Qingyue, dan suara dinginnya mencapai telinga semua orang. Segera, suaranya menjadi lebih lembut,
dan dia memandang Xia Qingyue. Hanya saja sekarang, saya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi akta nikah ini, jadi saya hanya dapat memberikannya kepada Anda. Jika Anda masih ingin melanjutkan untuk menjadi istriku, kalau begitu pertahankan. Jika kamu menginginkan kebebasan penuh, hancurkan saja. Xia Qingyue. Meskipun demikian, dia memberi Xia Qing tanggung jawab untuk melindungi kontrak pernikahan dan hak untuk memilih. Yus tangannya agak tidak layak untuk bermartabat sebagai laki-laki, tapi saat ini Xiao Ce tidak punya pilihan. Melihat Xia Qingyue diam-diam mengepalkan kontrak pernikahan, Xiao Ce tersenyum padanya dan mengangguk. Matanya beralih dari Xiao Lai, Xiao Lingqi, dan Xia Hongyi satu persatu, lalu berjalan menuju pintu dan tidak pernah melihat ke belakang sampai dia melangkah keluar sendirian. Klan Xiao menghilang dari pandangan semua orang. Xiao Ce bukan siapa-siapa, selalu begitu, bahkan di klan Xiao, dia adalah eksistensi yang tidak dapat disingkirkan. Meski kata-katanya yang tajam saat ini mengejutkan banyak orang, namun hal itu tidak dapat mengubah fakta dan kesan orang terhadap dirinya selama lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu, kepergiannya hanyalah masalah sepele bagi semua orang, dan hanya akan membuat mereka sombong untuk sementara. Segera, semua perhatian mereka terfokus pada surat nikah di tangan Xia Qingyue. Mes, ini bencana, tapi itu tidak masalah. Nona Xia hanya perlu merobek surat nikah di tangannya, dan segala sesuatu sebelumnya akan hilang. Seluruh kota Liuyun akan memahami dan mendukung keputusan Nona Xia. Dan dengan keputusan Nona Xia bakat dan penampilan, dia pasti akan dapat menemukan suami yang puluhan juta kali lebih baik daripada Xiao Ce. Sejak terakhir kali dia melihat penampilan jelek Xiao Yulong, Xia Qingyue merasa muak padanya, dan sekarang dia bahkan lebih muak dengan dia. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu tidak mendengar dengan jelas apa yang suamiku katakan tadi? Bukan giliran orang luar untuk ikut campur dalam urusan suami dan istri kita. Petik 2. Wajah Xiao Yulong tiba-tiba berubah. Wajah banyak orang juga berubah. Hampir semua orang selalu berpikir bahwa Xia Qingyue terpaksa menikahi Xiao Ce untuk membalas budi dan mematuhi kontrak pertunangan yang dibuat 16 tahun yang lalu. Kalau tidak, dengan bakat dan kecantikannya, bagaimana dia bisa rela memilih di antara semua naga di dunia? Menikah dengan pecundang yang tidak berguna. Mereka berpikir bahwa Xia Qingyue akan merobek kontrak pernikahan tanpa ragu-ragu. Tapi tanpa diduga, dia benar-benar mengatakan hal yang sama seperti Xiao Ce, dan dia mengatakannya dengan penuh tekad. Dia masih memanggil Xiao Ce, suami. Wajah Xiao Yulong berubah warna menjadi hati babi, yang benar-benar berbeda dari ritme yang diharapkannya. Sekarang Xiao Ce telah diusir dari klan Xiao, pada prinsipnya Xia Qingyue tidak ada hubungannya dengan klan Xiao. Jika dia tidak memutuskan kontrak pernikahan, klan Xiao tidak punya hak untuk memaksanya. Mata Xiao Lai yang agak kusam bersinar dengan cahaya aneh saat ini, dan tatapannya ke arah Xia Qingyue menjadi sangat lembut. Sekte Xiao berada di bawah tekanan berat dan klan Xiao berteriak, tapi dia mengucapkan kata-kata ini. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia benar-benar layak untuk Xiao Ce. Setidaknya, dia membela martabat terakhir Xiao Ce. Bahkan Xiao Lingqi, yang selalu memiliki rasa permusuhan yang tak terkatakan terhadap Xia Qingyue, kini merasakan rasa terima kasih yang tulus terhadapnya. Xia Hongyi, yang selama ini diam, mengangguk perlahan saat ini, dengan sentuhan penghargaan dan kegembiraan di wajahnya. Wajah Xiao Kuangyun juga menjadi pucat. Jika Xia Qingyue tidak membatalkan kontrak pernikahannya, akan lebih sulit baginya untuk mendapatkan Xia Qingyue. Karena Xiao Mosan yang mengikutinya adalah wakil kepala balai disiplin Sekte Xiao, dia kuno dan tegas, dan bahkan dia takut akan hal itu. Dia mengikuti Xiao Kuangyun kali ini, pertama untuk melindunginya, dan kedua untuk mengawasinya dan mencegahnya melakukan apapun yang akan mempermalukan reputasi Sekte Xiao. Xiao Mosan boleh mengizinkannya berhubungan seks dengan wanita, tapi dia tidak akan pernah mengizinkannya merampok istri seseorang. Bahkan jika dia adalah putra kandung dari pemimpin sekte, dia akan campur tangan dengan paksa. Namun, bagaimana mungkin dia, putra dari pemimpin sekte Xiao yang agung, tidak dapat melakukan apapun terhadap gadis pedagang dari kota Liuyun? Dia langsung mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, masalah ini bukan milikmu untuk diputuskan. Pernikahan ini telah mempengaruhi reputasi klan Xiao, dan klan Xiao berasal dari sekte Xiaoku, yang setara dengan secara tidak langsung mempengaruhi reputasi sekte Xiaoku.
Sekte Xiaoku terkenal di seluruh dunia dan tidak akan pernah ternoda oleh siapapun. Xiao Ba, hancurkan akta nikah itu untukku. Petik 2. Ya, Tuan Muda. Xiao Kuangyun meneriakkan alasan yang sangat tidak masuk akal sehingga itu tidak mungkin dibuat-buat, tapi tidak ada orang yang berani membantah. Juga tidak ada pergerakan di Gunung Xiaomo. Xiao Ba menjawab, tiba-tiba melompat turun dari platform tinggi, bergegas menuju Xia Qingyue, matanya tertuju pada surat nikah di tangannya. Xiao Sekte mengambil tindakan, meskipun itu hanya pengikut, siapa di kota Liuyun yang dapat menghentikannya. Tepat ketika semua orang mengira tidak mungkin menyimpan akta nikah di tangan Xia Qingyue, suara siulan tiba-tiba jatuh dari langit, disertai dengan angin yang sangat dingin. Tubuh Xiao Ba yang belum mendarat langsung terlempar ke belakang, dan ia terjatuh kembali ke platform tinggi dalam keadaan malu. Ia berbaring di sana, gemetar, dan tidak bangun dalam waktu yang lama. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan permukaan tubuhnya sebenarnya tertutup lapisan es tipis. Perubahan yang tiba-tiba menyebabkan seluruh penonton berseru. Mata Xiao Mosan yang tadinya tertutup tiba-tiba terbuka dan dia melihat ke langit. Pada saat ini, suara pelan dan dingin datang dari langit. Yu Xiao Sekte benar-benar berprestasi. Kamu menjadi semakin menjanjikan, dan kamu benar-benar mulai ikut campur dalam pernikahan murid-muridku. Siapa yang memberimu hak ini? Langit biru, dengan sesekali awan putih. Seorang wanita berpakaian serba putih melayang di udara, menatap semua orang dengan sepasang mata dingin. Dia memiliki penampilan tiada taraf, wajah bersalju dan bibir merah, otot sedingin es dan tulang giok. Dia sangat cantik, dingin, dan suci, seperti peri istana bulan yang melayang di langit, atau teratai es yang dingin dan menyendiri. Dari pegunungan Tianshan, yang tidak tersentuh oleh dunia fana, meskipun wajahnya dapat dilihat dengan jelas, tidak mungkin untuk mengetahui usianya. Dia tampaknya berusia 20-an, 30-an, atau baru 10 tahun. Ada awan yang melayang di sekitar tubuhnya. Roh es kristal itu seperti nafas peri, indah dan melamun. Pemandangan langit yang indah membuat semua orang terlihat kusam. Tiba-tiba, teriakan gemetar terdengar dari kerumunan. Suan Dufoy, ini Suan Dufoy. Teriakan ini seperti petir, membuat mulut semua orang terbuka karena terkejut dan mata mereka melotot. Sorot mata wanita itu tiba-tiba berubah. Benar, wanita di udara itu jelas melayang di udara tanpa bantuan senjata misterius atau binatang misterius terbang. Dia benar-benar melayang di udara dengan kekuatannya sendiri, dan mereka yang bisa melayang di udara dengan kekuatan yang dalam dan menyelesaikan penyeberangan Xuan Wu, setidaknya harus mencapai alam Tian Xuan untuk melakukannya. Wanita di langit itu ternyata berasal dari alam legendaris. Tian Xuan, Bing Yun, 7 dewa. Xiao Mosan Kau mengerang, seluruh tubuhnya menegang, dan ketakutan yang mendalam melintas di matanya. Apa katamu? Xiao Kuangyun? Wanita di langit, melihatnya dengan bingung, tapi tiba-tiba kata, 7 Bing Yun dewa, terdengar di telinganya, dan seluruh tubuhnya bergetar. 7 Bing Yun abadi, berafiliasi dengan Frozen Cloud Asgard, mereka adalah 7 wanita yang statusnya di Frozen Cloud Asgard adalah yang kedua setelah ketua istana. Mereka adalah 7 orang yang bahkan ayahnya sangat takut. Rumor mengatakan bahwa di antara 7 dewa Bing Yun, yang memiliki kekuatan terburuk juga ada di alam Tian Xuan. Orang dengan kekuatan mendalam terkuat dikatakan adalah Wang Xuan setengah langkah. Keberadaan 7 dewa awan beku juga yang membuat status Sekte Xiao tetap ditekan oleh dewa awan beku. Dalam 3 turnamen pemeringkatan Blue Wind berturut-turut, Sekte Xiao miliknya dikalahkan oleh Frozen Cloud Asgard. Tuan Muda, dia adalah Chu Yueli, yang kelima di antara 7 dewa awan beku. Saya tidak tahu mengapa dia muncul di sini. Pokoknya, jangan menyinggung perasaannya. Gabungan kita bersepuluh bukanlah tandingannya, dia. Xiao Mosan berkata dengan suara rendah. Dia tahu persis siapa Xiao Kuangyun itu. Orang ini rakus seperti kehidupan. Jika dia menunjukkan penampilan seksualnya kepada Chu Yueli dan membuatnya marah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bab 32. Setelah mendengarkan perkataan Xiao Mosan, Xiao Kuangyun masih berani bersikap sombong. Ekspresinya dengan cepat memudar, dia mengangkat kepalanya dan berkata, ternyata itu adalah pericu dari Frozen Cloud Asgard, Junior Xiao Sekte Xiao Kuangyun. Kuangyun merasa sangat beruntung bisa bertemu dengannya di sini secara kebetulan. Namun, mengapa pericu merendahkan ingin mengunjungi kota Liuyun secara langsung hari ini?
Mungkinkah ada sesuatu yang penting? Ayahku berkata jika kamu bertemu peri dari Frozen Cloud Asgard, kamu harus bersikap sopan. Jika ada yang bisa kamu lakukan untuk membantu, Peri Chu, tolong tanyakan saja. Mendengar Xiao Kuang-yun berkata, dengan kata-kata, Istana Abadi Awan Beku, semua orang langsung terpana, dan suara, gumaman, yang seragam terdengar dari tenggorokan mereka. Dewa manakah yang menyukai kota Liuyun kecil ini saat ini? Tempat yang biasanya dipandang remeh bahkan oleh sekte kelas 3, hari ini bukan hanya orang-orang dari sekte Xiao yang datang, tapi bahkan orang-orang dari Frozen Cloud Asgard pun datang. Pantas saja temperamen wanita ini begitu luar biasa, penampilannya tak tertandingi, dan mampu melewati kehampaan. Ternyata dia berasal dari Frozen Cloud Asgard, dan statusnya di Frozen Cloud Asgard pasti tidak rendah. Jika tidak, Xiao Kuang-yun, sebagai putra dari pemimpin sekte Xiao, tidak akan terlalu berhati-hati dan sopan padanya. Kenapa aku di sini? Chu Yueli berkata dengan alis dingin, kamu, sekte Xiao, telah menindas murid-muridku. Apakah aku masih harus mengawasinya diam-diam dan membiarkanmu menindasnya? Kamu, muridnya, tanda tanya. Xiao Kuang-yun tertegun, kemudian wajahnya berubah, dan dia berkata dengan kaget, Peri Chu, murid yang kamu bicarakan, mungkinkah? Xia Qingyue, pada saat ini, Xia Qingyue juga berjalan ke arah Chu tubuh Yue Li, dia berteriak dengan hormat tuan. Dua kata sederhana ini membuat wajah Xiao Kuang-yun tiba-tiba berkedut. Xiao Yulong benar-benar terpana, semua orang di klan Xiao, dan semua orang kuat di kota Liuyun mereka semua tercengang, dan hati mereka hampir berhenti karena terkejut. Ya ampun, putri keluarga Xia ini sebenarnya adalah murid Frozen Cloud Asgard. Sebenarnya ada murid dari Frozen Cloud Asgard yang ada di kota Liuyun. Ekspresi wajah orang-orang ketika mereka melihat Xia Qingyue tiba-tiba berubah, menjadi sangat terkejut dan menakjubkan. Bahkan pandangan ke arah Xia Hongyi tiba-tiba berubah. Xiao Yulong tertegun di sana untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba berkeringat dingin. Xia Tiyue ini ternyata adalah murid dari Frozen Cloud Asgard. Dia sebenarnya mencoba menggodanya sebelumnya, dan merasa malu padanya saat itu. Dia masih merasa kesal di dalam hatinya, tapi sekarang dia memikirkannya, sayang sekali dia bisa hidup kembali, selamatkan satu nyawa. Menggoda para murid Istana Abadi Awan Beku. Berapa banyak orang di seluruh kerajaan angin biru yang memiliki keberanian seperti itu? Itu saja, itu adalah rencananya untuk memaksa Xiao Ce dan Xia Tiyue pergi hari ini. Dia bahkan merencanakan pada Xiao Kuang-yun bagaimana cara mendapatkan Xia Tiyue setelah memaksa Xiao Ce pergi. Jika hal ini diketahui oleh Frozen Cloud Asgard, dia akan melakukannya mati tanpa tempat pemakaman. Berkeringat dingin, Xiao Yulong memandang Xiao Kuang-yun dengan ekspresi berdoa di wajahnya. Ternyata Xia Qingyue sebenarnya adalah murid istanamu. Ini, junior tidak mengetahuinya sebelumnya, jadi ada beberapa kesalahpahaman. Petik 2, jika itu adalah murid dari sekte lain, Xiao Kuang-yun pasti tidak akan mengingatnya. Tapi Frozen Cloud Asgard berbeda. Frozen Cloud Asgard bukanlah sekte warisan keluarga. Murid mereka semuanya wanita, dan mereka semua adalah orang-orang berbakat yang dipilih dari seluruh benua angin biru. Oleh karena itu, ini adalah yang terkecil di antara 4 sekte besar dalam hal skala, tetapi bahkan jadi, masih mampu menduduki peringkat kedua di antara 4 sekte besar. Tingkat kekuatannya bisa dibilang rata-rata. Setiap murid di istana memiliki kualifikasi yang sangat tinggi dan jelas tidak biasa-biasa saja, dan masing-masing dari mereka dilindungi sepenuhnya oleh Istana Abadi. Memprovokasi murid berpangkat lebih rendah dari sekte lain mungkin hanya masalah sepele, dan sudah biasa bagi murid dari sekte berbeda untuk bertarung sampai mati. Tapi memprovokasi Frozen Cloud Asgard, bahkan wanita tingkat terendah di istana, Immortal Istana akankah saya tegar dan benar, dan tidak akan pernah menyerah sampai saya memberikan jawaban yang memuaskan. Salah paham, lebih baik salah paham. Apakah kamu akan terus merobek akta nikah murid istanaku? Ekspresi Chu Yueli acuh tak acuh, matanya menyapu ke bawah, dan tidak ada yang berani menatapnya. Meski hanya seorang wanita, namun semua pria yang hadir merasa dirinya seperti peri dari Istana Bulan, mereka hanyalah orang biasa, begitu malu hingga tak berani memandangnya lagi. Karena ini adalah kesalahpahaman, beraninya aku. Xiao Kuang-yun berkata dengan tenang, hanya saja aku tidak mengerti sesuatu, meskipun aku hanya tahu sedikit, aku juga tahu bahwa peri di Frozen Cloud Asgard berpantang dari seks.
Dia belum pernah menikah, jadi kenapa ini Xia Qingyue? Bingyun Jue di istanaku memang mengharuskan pantangan cinta dan seks, tapi tidak pernah melarang muridnya untuk menikah. Qingyue bergabung dengan istana kami ketika dia berusia 12 tahun, tapi dia tidak ingin mengikutiku kembali ke istana, hanya untuk menikahi Xiao Ce pada usia 16 tahun, tapi bukan karena cinta, hanya karena kebaikan dan janji. Dengan kepercayaan dan kebenaran seperti itu, dan hati yang murni, istanaku secara alami tidak akan menghentikannya, bahkan jika itu dilarang oleh istanaku. Kita bisa membuat pengecualian untuk pernikahan. Tuan Xiao, apakah Anda punya pertanyaan? Chu Yueli berkata dengan dingin. Suaranya jelas, tetapi kata-katanya seperti es. Ketika orang mendengarnya, mereka merasakan hawa dingin yang tak terkendali di hati mereka, dan mereka tidak berani memikirkan bantahan apapun. Tidak, ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Xiao Kuangyun berkata dengan cepat, dan kemudian dia harus menoleh ke Xia Qingyue dan berkata, Perisia, aku tidak tahu kamu adalah murid Frozen Cloud Asgard tadi, tapi kamu bersikap kasar, mohon jangan mengingatnya. Status putra pemimpin sekte Xiao secara alami jauh lebih tinggi daripada murid biasa Istana Abadi Awan Beku, tapi dia takut dengan keberadaan Chu Yueli di sini, jadi dia harus tenang. Karena ini adalah tempat terpencil di mana tidak ada yang memperhatikan, dan mereka hanya memiliki Xiao Mosan, Xiao Ba, dan Xiao Jiu bersama mereka. Jika Chu Yueli tidak senang dan membunuh mereka semua dalam perjalanan pulang, lalu menghancurkan jejaknya, mereka akan melakukannya juga. Kamu hanya bisa mati sia-sia. Sebelum datang, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa seseorang setingkat Chu Yueli akan muncul di tempat malang ini? Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan Xia Qingyue, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan sia-sia. Harus jujur di depan Chu Yueli juga membuatnya merasa dirugikan. Dadanya naik dan turun, lalu matanya beralih ke Xiao Lingqi. Meskipun Xia Qingyue sudah tidak mungkin lagi, setidaknya masih ada satu. Chu Yueli akan melindungi Xia Qingyue, tetapi sangat mustahil untuk melindungi orang luar seperti Xiao Lingqi. Kalau tidak, dia tidak akan muncul ketika Xiao Ce diusir, tetapi akan muncul ketika matanya beralih ke Xia Qingyue. Memang benar, sejauh menyangkut Chu Yueli, dia hanya peduli pada Xia Qingyue. Apa yang terjadi pada orang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak punya alasan dan kewajiban untuk ikut campur. Dengan kehadiran Pericu secara langsung, klan Xiao Mu berkembang pesat. Kalau begitu, saatnya memulai bisnis kita hari ini. Wajah Xiao Kuangyun tegas dan dia menatap langsung ke arah Xiao Lingqi. Sebelum itu, Xiao Ba Xiao Jiu, singkirkan pencuri yang mencuri bubuk Tongsuan terlebih dahulu. Bawa dia kembali ke Sekte Xiao Faluo besok. Kalimat, bawa kembali Xiao Sekte Faluo besok, membuat orang paling bodoh pun mengerti mengapa Xiao Kuangyun melakukan adegan seperti itu. Tercela dan tuduhan yang tidak tahu malu. Meskipun penipuan ini telah diungkap oleh Xiao Ce di depan semua orang, penindasan mutlak terhadap sekte tersebut tidak menunda Xiao Kuangyun untuk melanjutkannya sama sekali. Ya, Tuan Muda, Xiao Ba dan Xiao Jiu turun pada saat yang sama dan bergegas menuju Xiao Lingqi yang kebingungan. Tuan, melihat ini, Xia Qingyue dengan cepat memberi isyarat kepada Chu Yueli dengan matanya, berharap bahwa dia akan tampak melindungi Xiao Lingqi, setidaknya tidak membiarkannya dibawa pergi oleh Xiao Kuangyun. Namun Chu Yueli sepertinya tidak sadar dan tidak menunjukkan reaksi. Ada sedikit kecemasan dalam ekspresi Xia Qingyue, dan dia memohon, Tuan, Anda juga harus melihat bahwa Xiao Kuangyun mengincar saya hari ini, dan Xiao Ce dikeluarkan dari klan Xiao karena saya. Sebelum dia pergi, dia bertanya aku untuk melindungi kakek dan bibi kecilnya, dan aku setuju. Ini adalah hal terakhir yang kulakukan untuknya. Setelah ini, aku akan segera kembali ke Istana Abadi Awan Beku bersama tuanku, dan tinggal di sini setelahnya. Di Istana Abadi, bermeditasi dan kembangkan misteri, tolong minta Master untuk membantu Anda. Mata Chu Yueli bergerak sedikit dan dia menghela nafas pelan. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ringan. Tiba-tiba hembusan udara dingin turun dari langit, membuat Xiao Ba dan Xiao Jiu tiba-tiba merasa kedinginan. Langkah kaki mereka terhenti di sana, dan mereka tidak berani melangkah maju lagi. Wajah Xiao Kuangyun tiba-tiba berubah sedikit, dan dia berkata dengan tenang, Pericu, apa maksudmu? Pericu baru saja menuduhku, Sekte Xiao, tidak ikut campur dalam pernikahan murid-muridmu. Tapi saat ini kita sedang berurusan dengan urusan sekte kami. Apakah menurutmu Pericu ingin ikut campur dalam urusanmu?
Tidak, aku tidak tertarik ikut campur dalam urusan sekte Xiao Mu. Chu Yueli tampak tenang dan tidak terganggu, aku hanya tidak menyukai beberapa hal, jadi aku hanya melakukan apapun yang kuinginkan. Karena kamu mengatakan ini adalah masalah dalam sekte Xiao Mu, lalu apakah Xiao Lingqi adalah anggota sekte Xiao Mu? Xiao Kuangyun menggelengkan kepalanya, tidak. Tapi yang dia curi adalah milik sekteku Bubuk Tongsuan. Petik 2. Tetapi menurut apa yang saya dengar sebelumnya, Bubuk Tongsuan ini adalah hadiah yang Anda bawa dari sekte Xiao dan diberikan kepada klan Xiao kemarin. Mengapa? Apa yang dikirim oleh sekte Xiao Anda sebenarnya masih milik sekte Xiao Anda? Apakah kamu tidak takut ditertawakan jika berita itu menyebar? Kata Chu Yueli tanpa basa-basi. Mata Xiao Kuangyun tiba-tiba melebar dan dia terdiam. Xiao Lingqi berasal dari klan Xiao, bukan sekte Xiao Mu. Bubuk Tongsuan ini juga milik klan Xiao, bukan sekte Xiao Mu. Jadi, meskipun Xiao Lingqi mencuri bubuk Tongsuan, itu harusnya dari klan Xiao. Hukuman tidak ada artinya, ada hubungannya dengan sekte Xiao Mu. Chu Yueli menyipitkan matanya dan menatap Xiao Yunhai. Sekilas saja membuat seluruh tubuh Xiao Yunhai bergetar, dan tanpa sadar seluruh tubuhnya menjadi kerdil hingga setengahnya. Chu Yueli berkata dengan tenang, Tuan Xiao, bagaimana seharusnya orang-orang di sekte Anda dihukum karena mencuri? Xiao Yunhai melirik Xiao Kuangyun, mengertakkan gigi, berpura-pura tenang dan berkata, jika murid Anda melakukan pencurian, Gunung Qinghou ditutup selama 3 bulan. Xiao Lingqi mencuri harta berharga yang dikirim oleh sekte Xiao dan harus dihukum dengan hukuman terberat. Gunung Su ditutup selama 15 tahun. Dalam 15 tahun, dia tidak diizinkan melangkah keluar dari gunung belakang dan pikirkan setengah dari ngarai. Melangkah, Chu Yueli memalingkan muka dan tidak berkata apa-apa lagi. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak mengurungnya di ngarai si Guo itu? Teriak Xiao Kuangyun dengan wajah tegas. Meskipun dia tidak ingin merasa sedih, tidak peduli betapa bodohnya dia seharusnya tahu bahwa Chu Yueli telah menyelamatkan banyak mukanya. Jika tidak, dia bisa saja secara langsung mengungkapkan bahwa ini adalah kesalahannya, sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa. Xiao Lingqi, pada saat yang sama, dia kehilangan muka dan tidak bisa turun dari panggung di depan umum. Meskipun Chu Yueli tidak mengekspos Xiao Kuangyun di depan umum atau mengembalikan kepolosan Xiao Lingqi, Xiao Lai tetap membungkuk dalam-dalam padanya dan dipenuhi rasa terima kasih di dalam hatinya. 7 Dewa Bingyun yang agung, sosok yang begitu mulia, melakukan ini demi putri kecil klan Xiao, yang dapat dianggap sebagai yang paling baik hati dan baik hati. Setidaknya, dia menyelamatkan Xiao Lingqi agar tidak dibawa kembali ke Xiao Kuangyun, kembali mimpi buruk Xiao Sekte. Aku mengajar putriku dengan buruk dan menipu klan Xiao selama lebih dari 10 tahun. Aku juga harus dihukum berat. Biarkan aku dipenjara di ngarai si Guo. Melihat Xiao Cheng, tetua keempat yang datang, Xiao Lai tampak tenang dan berkata dengan tenang. Dengan Chu Yueli di sisinya, Xiao Cheng tidak berani melakukan kesalahan, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan dia memimpin Xiao Lai dan Xiao Lingqi menuju gunung belakang dengan tertib. Meskipun pada akhirnya, ia masih berakhir tragis karena dikurung selama 15 tahun, Xia Qingyue tahu bahwa Chu Yueli pada dasarnya telah mencapai batasnya dengan mencapai titik ini. Xiao Lai berinisiatif untuk dipenjara bersama di ngarai si Guo, jelas karena dia ingin menemani Xiao Lingqi, dan di saat yang sama, dia ingin melindunginya. Mungkin dari segi keselamatan tidak perlu terlalu khawatir. Adapun masa depan, mereka hanya bisa melihat nasibnya sendiri. Dalam hal ini, kami para guru dan murid tidak perlu tinggal di sini. Setelah Xiao Lingqi dan Xiao Lai dibawa pergi, Chu Yueli berkata dengan ringan, Tuan Xiao, sebelum Anda meninggalkan kota Liuyun, saya akan berada di sini. King Yue, ayo pergi. Beberapa kata terakhir Chu Yueli membuat Xiao Kuangyun diam-diam mengertakkan giginya. Sebelum kamu meninggalkan kota Liuyun, aku akan berada di dekatnya. Kata-katanya, itu jelas merupakan peringatan baginya untuk tidak mengambil keuntungan dari Xiao Lingqi. Meskipun dia hanya melindungi keselamatan Xiao Lingqi, karena dia ingin melindunginya, dia pasti akan melindunginya sampai akhir. Setelah Chu Yueli pergi bersama Xia Qingyue, Xiao Kuangyun meninju pegangan kursi dengan keras, mengguncang seluruh kursi Grandmaster menjadi potongan-potongan kayu. Kupikir aku akan mendapatkan 2 wanita cantik yang akan menaklukkan negara, tapi aku tidak menyangka setelah berpikir panjang, ternyata tidak ada apa-apanya.
Hasilnya hanya dia mengusir orang yang tidak penting dan memenjarakan 2 orang di ngarai Xiaomen Siguo, yang sama sekali berbeda dari hasil yang dia inginkan. Dan dia tidak akan menyadari saat ini bahwa dia tidak hanya memperoleh apa-apa, tetapi dia juga telah meletakkan dasar bagi kehancurannya sendiri, serta seluruh sekte Xiao. Saya melihat banyak orang bertanya tentang pengaturan level kekuatan hitam, jadi tingkat kekuatan misterius, alam Suan dasar, alam Suan baru lahir, alam Suan sejati, alam roh Suan, alam Suan bumi, alam Tian Suan, alam Raja Suan, alam Basuan, alam Suan berdaulat, alam Suan ilahi. Tingkat senjata misterius, senjata fana, senjata misterius sekunder, senjata misterius sejati, senjata misterius spiritual, senjata misterius bumi, senjata misterius surgawi, senjata misterius raja, senjata misterius tiran, senjata misterius raja, senjata ilahi. Tingkat binatang misterius, binatang biasa, binatang mistik sekunder, binatang mistik sejati, binatang mistik roh, binatang mistik bumi, binatang mistik langit, binatang mistik raja, binatang hegemonik, binatang mistik raja, binatang dewa. Tingkat keterampilan misterius, tingkat keterampilan mistik. Bab 33, di pinggiran kota Liuyun, di sudut sebuah rumah kosong. Xiao Ce duduk di sana dengan tenang, tubuhnya dengan lemah bersandar pada dinding dingin di belakangnya, matanya yang tidak fokus menatap ke depan dengan tatapan kosong, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia telah mempertahankan postur ini selama beberapa jam. Pada kehidupan pertamanya di benua Changyun, ia ditinggalkan oleh orang tuanya, hingga kematiannya ia tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya. Satu-satunya hal yang berhubungan dengan mereka adalah liontin yang selalu mereka kenakan di dada. Dalam kehidupan di benua angin biru ini, kedua orang tuanya meninggal ketika dia masih muda, tapi setidaknya dia masih tahu siapa orang tuanya, nama mereka, kakek, dan bibi kecilnya. Namun, Tuhan sekali lagi mengikuti jejak yang kejam, Pat Joke. Semua ini ternyata palsu. Kakek bukanlah kakek kandungnya, bibinya, atau bibinya. Dia masih belum tahu siapa orang tuanya, dan dia bahkan tidak tahu nama belakangnya. Pengalaman 2 kehidupan membuatnya merasa cukup toleran, namun ia tetap tidak bisa tiba-tiba menerima perasaan seperti rumput bebek yang tak menentu ini lagi dalam waktu singkat. Siapa saya, dan kemana saya harus pergi selanjutnya? Diusir dari klan Xiao, seseorang tidak akan pernah bisa masuk ke klan Xiao lagi. Dan dia tahu betul bahwa tidak hanya klan Xiao, tetapi seluruh kota Liuyun, dia tidak bisa tinggal lagi. Dia belum pergi hanya karena dia mengkhawatirkan kakek dan bibi kecilnya, dan setidaknya ingin memastikan mereka aman. Waktu berlalu perlahan, dari pagi hingga siang hari, lalu langit perlahan menjadi gelap. Xiao Ce tidak makan selama sehari, tapi dia tidak merasa lapar sama sekali. Ketika matahari menarik sinar terakhirnya dan terbenam sepenuhnya, Xiao Ce akhirnya perlahan mengangkat kepalanya, dan cahaya iblis yang menakutkan perlahan mengembun di matanya yang awalnya kusam. Dalam diam, dia tertawa tanpa suara, dengan senyuman seramnya iblis di neraka. Dengan senyum dingin, dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kirinya, dan di telapak tangannya, rumput hijau muncul. Itu adalah 2 orang yang dia temukan di gunung belakang pada malam pernikahannya dengan Xia King Yue, dari rumput tersembunyi bintang. Dia melihat ke arah Star Hidden Grass, dan lampu hijau tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, menutupi Star Hidden Grass. Di bawah lampu hijau, rumput tersembunyi bintang berputar, menyusut, dan berubah warna secara aneh, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan kecil puing-puing berwarna hijau tua. Xiao Ce meniup dengan lembut, dan semua partikel hijau tua segera terbang menjauh. Di telapak tangannya, hanya ada manik transparan yang muncul pada waktu yang tidak diketahui. Ini adalah inti dan kemampuan paling menantang dari mutiara racun langit temper. Pembentukan ramuan seringkali membutuhkan berbagai bahan obat, yang melalui berbagai proses seperti penghancuran, pengkondisian, peleburan dengan api, dan pemberkatan dengan energi misterius. Proses ini tidak hanya rumit, tetapi pasti akan menyebabkan hilangnya kekuatan obat pada tingkat tertentu, dan memiliki kemungkinan kegagalan tertentu. Terutama obat mujarab bermutu tinggi tidak hanya membutuhkan sejumlah besar bahan bermutu tinggi yang sulit dibeli, tetapi tingkat kegagalan dalam pemurniannya juga sangat tinggi. Sekali gagal, semuanya akan sia-sia. Selain itu, tidak semua orang mampu memurnikan ramuan tingkat tinggi, karena persyaratannya sangat tinggi pada kemampuan apoteker, kuali, bahkan kondisi lingkungan, dan berkah energi yang dalam. Namun dalam hal menempa mutiara racun langit,
hal ini tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Karena dapat dengan cepat memurnikan bagian terpenting dari bahan dalam waktu yang sangat singkat dan memadukannya dengan sempurna, tidak akan ada pemborosan tenaga obat dalam keseluruhan proses, dan tidak ada kemungkinan kegagalan. Bagian yang tidak berguna akan dihilangkan sepenuhnya oleh mutiara racun langit. Setelah mengenali pemiliknya, ia dapat menyempurnakan dan memadukan bahan-bahan tertentu sesuai dengan pemikiran pemiliknya. Kemampuan ini begitu menakutkan hingga bisa membuat semua orang di dunia menjadi gila. Pada awalnya, semua sekte teratas di benua Changyun bersama-sama mengejarnya, bukan karena kekuatan beracun dari mutiara racun langit, tetapi karena kemampuan temper dan fusinya yang menakutkan dan tidak masuk akal. Asalkan ada bahan yang cocok dan mencukupi, melalui mutiara racun langit akan menjadi ramuan paling sempurna tanpa resiko apapun dalam waktu yang sangat singkat. Jika kemampuan mutiara racun langit menyebar di benua Tianxuan pasti akan berada dalam kekacauan, dan jumlah orang yang mengejar Xiao Ce tidak akan pernah berkurang dibandingkan dengan mereka yang ada di benua Changyun. Melihat manik transparan di tangannya, Xiao Ce tersenyum lebih muram dan mengerikan. Dia membuka mulutnya, mengambil manik itu ke dalam mulutnya, dan langsung menelannya. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba membeku, lalu perlahan menghilang di sana, seolah-olah tiba-tiba menguap seluruhnya. Pil tersembunyi bintang dapat langsung ditempa hanya dari satu rumput tersembunyi bintang. Setelah meminumnya, akan menjadi tidak terlihat sempurna dalam waktu 3 jam. Tidak peduli tubuh, suara, nafas, atau benda di tubuh, semuanya akan tersembunyi sepenuhnya. Star Hidden Grace adalah hal yang luar biasa, dan pil Xingyin yang dibuat olehnya bahkan lebih luar biasa. Karena yang diberikannya adalah efek magis yang melampaui akal sehat dan kognisi manusia di benua Tianxuan, dan bahkan tidak ada yang berani membayangkannya. Xiao Ce sepenuhnya percaya bahwa apa yang dia gunakan adalah pil tersembunyi bintang pertama di benua Tianxuan, karena satu-satunya di dunia yang dapat memadatkan pil tersembunyi bintang adalah rumput tersembunyi bintang, dan satu-satunya yang dapat meredam rumput tersembunyi bintang adalah mutiara racun langit. Tanpa terlihat dan diam-diam, Xiao Ce berdiri dan berjalan menuju klan Xiao. Langit sudah gelap, dan lampu di dalam klan Xiao menyala terang. Xiao Ce melangkah ke pintu klan Xiao dan langsung masuk. Gerakannya sangat santai, tanpa sedikit pun kewaspadaan. Hanya ada murid klan Xiao yang lewat, tapi tak seorang pun melirik ke arahnya. Penyembunyian yang diperoleh setelah meminum pil Xingyin sangatlah sempurna, karena tidak hanya membuat tubuh menjadi transparan, tetapi juga sepenuhnya menyembunyikan nafas luar dan dalam, seolah-olah segala sesuatu di sekujur tubuhnya tersembunyi dari pandangan. Ruang yang hilang itu seperti sebuah celah. Kembali ke benua Changyun, ketika dia menggunakan pil bintang tersembunyi untuk pertama kalinya, bahkan seorang pemimpin sekte yang cukup kuat untuk masuk peringkat 10 besar di benua itu tidak menyadarinya dalam 10 langkah. Xiao Ce berjalan ke depan dengan ekspresi yang sangat tenang. Dalam perjalanan, mendengarkan bisikan, dia sudah tahu bahwa Xia Tiyue dibawa pergi oleh tuannya, dan bahwa Xiao Lai dan Xiao Lingqi telah dipenjara di gunung belakang, dan mereka akan dikurung selama 15 tahun penuh. Hasil dari pertemuan klan Xiao hari ini adalah Xiao Yulong tidak diragukan lagi terpilih pada akhirnya, dan dia akan kembali ke sekte Xiao bersama Xiao Kuangyun dan yang lainnya besok. Sesampainya di depan ruang resepsi, Xiao Ce berhenti dan diam-diam mendengarkan percakapan di dalam. Yulong, aku akan pergi ke sekte Xiao bersama Tuan Xiao besok, tapi aku harus mengingat kebaikan Tuan Xiao hari ini. Petik 2, tentu saja, Tuan Xiao adalah kebaikan dan kebajikan yang besar, dan Yulong tidak akan pernah melupakannya. Yulong akan memberi penghormatan kepada Tuan Xiao 3 cangkir lagi. Petik 2, Xiao Yulong, meskipun semuanya hari ini tidak beres, aku tidak bisa menyalahkanmu. Siapa sangka kalau Xia Qingyue ternyata adalah murid Frozen Cloud Immortal Palace. Karaktermu sesuai dengan seleraku. Di sekte Xiao, selama kamu patuh, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih, Tuan Xiao. Tuan Xiao, kamu benar-benar pria mulia dalam hidupku. Yulong harus setia kepada Tuan Xiao dan tidak akan pernah berpikir 2 kali. Tentang Xia Qingyue, aku tidak menyangka sama sekali. Tapi rencanaku untuk menjebak Xiao Lingqi, ya, itu tidak sepenuhnya kosong. Meskipun Chu Yueli ada di sini, Tuan Xiao tidak dapat menyentuhnya sekarang. Tetapi dalam 1,5 tahun jika Tuan Muda Xiao menemukan alasan lain untuk kembali ke sini, Xiao Lingqi masih bisa lari pergi.
Hehehehe, suara Xiao Yulong sedikit tidak jelas, dan dia jelas-jelas sedang mabuk. Wajah Xiao Ce menjadi semakin dingin ketika dia mendengar ini, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju halaman timur. Ketika dia keluar dari halaman timur, dia sudah memegang pisau pendek yang datang entah dari mana di tangannya, lalu dia berjalan langsung ke halaman utara. Nomor 11, halaman utara, milik Xiao Yulong, kosong saat ini. Xiao Ce membuka pintu dan berjalan masuk. Setelah melihat tata letak ruangan, dia tersenyum dingin dan berjalan menuju jendela seberang. Dia mengangkat pisau pendek dan menusukkannya ke jendela secara miring. Saat dia menariknya keluar, ada lubang sebesar kepalan tangan di dalamnya. Lalu, Xiao Ce berdiri di dekatnya, menunggu kedatangan Xiao Yulong. Dia tidak dibiarkan menunggu terlalu lama. 2/4 jam kemudian, terdengar suara berisik di luar pintu, lalu pintu dibuka. Xiao Yulong terhuyung masuk dengan dukungan Xiao Yang, berbau alkohol yang menyengat. "Saudaraku, aku telah bekerja keras untukmu selama ini. Setelah kamu pergi ke Sekte Xiao, kamu tidak boleh melupakan adikku." Xiao yang membantu Xiao Yulong ke tempat tidur dan berkata dengan nada menjilat. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa pada saat ini, seseorang sedang berdiri diam 2 langkah di sebelah kirinya, menatapnya dengan dingin. Xiao Yulong sepertinya banyak minum, dan dia menjawab dengan samar 2 kali, lalu langsung jatuh ke tempat tidur, bersenandung di mulutnya. Melihat ini, Xiao yang mendorong Xiao Yulong masuk, lalu berjalan keluar dengan mulut bengkok dan menutup pintu. Xiao Ce berjalan ke tempat tidur Xiao Yulong dan perlahan mengangkat pisau pendek di tangannya. Dalam konfrontasi langsung, dia pasti tidak bisa menjadi lawan Xiao Yulong. Dan bahkan dengan bantuan rumput Xingyin, dia mungkin tidak bisa membunuh Xiao Yulong. Karena meski tidak siap, energi dalam tubuh secara refleks akan melindungi tubuh saat diserang. Dengan tubuhnya yang pada dasarnya tidak memiliki kekuatan yang mendalam, pisau biasa mungkin tidak benar-benar mampu menembus tubuh Xiao Yulong, yang memiliki kekuatan mendalam tingkat ketiga di alam baru lahir. Kemampuan tembus pandang Xingyin dan bukannya tanpa kekurangan. Selama proses persembunyian, jika tubuh yang tersembunyi disentuh oleh orang lain, efek tembus pandang akan langsung hilang. Jika pukulannya meleset dan malah disentuh oleh backhand lawan, dia akan menjadi pasif sepenuhnya, atau bahkan mati. Namun, sekarang Xiao Yulong sangat mabuk, dan ini adalah kesempatan sempurna. Dia melirik ke posisi lubang yang dia buat di jendela sebelumnya, menghitung posisinya, menyipitkan matanya, dan tiba-tiba menjatuhkan pisau pendek di tangannya. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia menusukkannya dengan keras ke sisi kiri Xiao Yulong. Dan Tian, pada saat penetrasi, tubuhnya melompat mundur dan berdiri di sudut. Dengan pisau ini, dia bisa saja langsung memotong leher Xiao Yulong dan membunuhnya. Tapi dia tidak melakukannya. Bagaimana dia bisa rela membiarkan Xiao Yulong mati? Jika dia mati begitu saja, bagaimana dia bisa melampiaskan kebenciannya? Dia ingin menghancurkan impian Xiao Yulong sepenuhnya, membuatnya jatuh dari surga ke neraka, dan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Ini pertunjukan yang bagus, tapi baru saja dimulai. Bab 34. Sepotong besar darah meledak dari perut bagian bawah Xiao Yulong. Xiao Yulong, yang dalam keadaan mabuk, menjerit seperti babi yang disembelih, jatuh dari tempat tidur, dan menutupi perutnya dengan kedua tangan. Menggeliat kesakitan di tanah, pintu tiba-tiba terbuka, dan Henry Zhang, yang belum pergi jauh, bergegas kembali setelah mendengar teriakan itu. Ketika dia melihat situasi di depannya dengan jelas, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan tangannya gemetar karena panik. Saudara, dia ingin membantu Xiao Yulong, tapi dia tidak berani menyentuhnya tanpa izin. Setelah beberapa saat panik, dia bergegas keluar secepat yang dia bisa, dan aumannya segera datang dari luar. Tuan Klan, Xiao Yulong. Xiao Yulong telah dibunuh. Tuan Klan. Di bawah naungan malam, suara Xiao yang menyebar jauh, menyebabkan klan Xiao yang awalnya pendiam menjadi tiba-tiba menjadi kacau. Melihat Xiao Yulong yang terbaring di tanah sambil meratap, Xiao Ce tersenyum dingin, membuka pintu, dan berjalan keluar dengan santai. Tidak lama kemudian, Xiao Yunhai, Xiao Gu, dan beberapa tetua tiba-tiba menyerbu masuk. Melihat Xiao Yulong ditusuk di perut dengan pisau pendek dan berlumuran darah, kepala Xiao Yunhai tiba-tiba tertegun, dan dia terhuyung dan bergegas. Naga giok. Naga giok, ayah, sayang. Kesadaran Xiao Yulong itu tidak hilang,
dan dia benar-benar sadar dari anggur. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan baju Xiao Yunhai, membuat suara yang menyakitkan dan lemah. "Cepat, bantu dia ke tempat tidur," kata Xiao Gu sambil segera membuka kotak obat. Para tetua yang mengikuti juga memiliki wajah terkejut. "Siapa itu? Siapa yang melakukan ini?" Xiao Yulong dibantu naik ke tempat tidur dan berbaring telentang. Xiao Yunhai dan tetua pertama menggunakan kekuatan misterius mereka untuk secara paksa menghentikan pendarahan dari lukanya. Xiao Yunhai berkata dengan ekspresi terdistorsi, "Xiao Gu, bagaimana situasinya?" Xiao Gu terus mengerutkan kening. Ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yunhai, dia menghela nafas dan berkata, "Tidak ada bahaya serius dalam hidupnya. Pembunuh itu jelas tidak melakukannya, bermaksud untuk mengambilnya, hidup, tapi pisau ini terlalu menyeramkan. Itu hanya menusuk Xuanxin dari Xuanmei. Jika ditusuk terbuka di sini, Xuanmei akan seperti balon yang tertusuk. Bukan hanya Xuanmei yang akan menjadi rusak, tetapi semua kekuatanku yang dalam telah terkuras." Apa? Semua kekuatanku yang dalam telah terkuras?" Xiao Yunhai merasa seolah-olah dia mendengar guntur, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya dengan sedikit harapan, "Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih?" Xiao Gu menggelengkan kepalanya, "Itu karena energi yang dalam telah habis, tidak habis, dan itu tidak mungkin untuk pulih. Tapi untungnya, kerusakan pada pembuluh darah misterius itu masih bisa diperbaiki. Setelah diperbaiki, bisa lalu berlatih dari awal." Tubuh Xiao Yunhai tiba-tiba bergetar, dan wajah Xiao Yulong dipenuhi dengan keputusasaan. Pedang ini tidak membunuh Xiao Yulong, tapi menghancurkan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, itu masih merupakan titik balik terpenting dalam hidupnya. Seperti kue yang jatuh dari langit, klan Xiao tiba-tiba mendapat kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Xiao. Xiao Yulong mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, dan akhirnya bisa terbang ke langit. Namun, menjelang mimpinya menjadi kenyataan, semua kekuatannya yang dalam terbuang sia-sia. Mereka bisa berpikir dengan jari kaki mereka, apa yang terjadi pada Xiao Kuangyun tidak mungkin membawa orang yang tidak berguna kembali ke Sekte Xiao dengan seluruh kekuatannya yang dalam. Siapa itu? Siapa yang kejam? Siapa itu? Wajah Xiao Yunhai pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Awalnya, dia sedang dalam suasana hati yang baik yang belum pernah terjadi sebelumnya karena Xiao Yulong hendak berangkat ke Sekte Xiao. Dia juga memanfaatkan sore hari itu untuk dengan penuh semangat menyiapkan barang bawaan Xiao Yulong untuk besok. Tanpa diduga, baru 2 langkah di jalan menuju surga, tiba-tiba saya terjatuh kembali ke neraka. "Tuan, tenang dulu, Yulong masih sadar, dan dia mungkin tahu siapa yang melakukan pembunuhan itu," kata Xiao Li dengan wajah gelap. Xiao Yunhai terbangun dari mimpi, segera datang ke sisi Xiao Yulong, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Yulong, apakah kamu melihat dengan jelas siapa yang menikahmu?" Saat ini, perut Xiao Yulong sudah dibungkus oleh Xiao Gu. Sebuah lapisan perban untuk sementara menstabilkan cederanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, "Aku tidak tahu, aku tidak melihat siapapun sama sekali." Tidak melihat siapapun. Mata Xiao Yunhai membelalak. Pada saat ini, mata Xiao Cheng tiba-tiba berkedip dan dia berkata dengan kaget, "Lihat ke jendela di sana." Di jendela seberang secara diagonal, ada lubang seukuran kepalan tangan. Xiao Yunhai menekankan tangannya ke atasnya, seluruh tubuhnya menunjukkan niat membunuh. Jelas, seseorang telah bersembunyi di balik jendela. Setelah Yulong masuk, dia memanfaatkan mabuknya untuk melemparkan pisau pendek ini dan melukai Yulong. Xiao Li berkata dengan hati-hati, "Halaman ini terletak di tengah-tengah klan Xiao, dan ada seseorang di sana. Mampu menyelinap ke sini secara diam-diam untuk melakukan pembunuhan, dan tidak diketahui setelah pembunuhan itu. Orang ini sangat akrab dengan klan Xiao kita, atau dia hanyalah orang dalam klan Xiao kita." Setelah mengatakan ini, tatapan Xiao Li tampaknya tidak disengaja, dia masing-masing melirik ke arah Xiao Bo, Xiao Ze dan Xiao Cheng. Kata-kata Xiao Li mengejutkan hati Xiao Yunhai. Klan Xiao di kota Liuyun adalah milik keluarga Siuxuan kelas 1, sangat sulit dan berisiko untuk menyelinap ke klan Xiao dan membunuh putra pemimpin sekte. Xiao Yulong biasanya lembut dan sopan di luar dan memiliki reputasi yang baik. Siapa orang itu dan untuk alasan apa dia akan membunuhnya? Dan jika pembunuhnya berasal dari klan Xiao, maka tiba-tiba menjadi mudah untuk dijelaskan.
Jika seseorang dari klan Xiao melakukannya, menyelinap akan sangat mudah, dan Xiao Yulong dapat dengan mudah ditangkap ketika dia sedang mabuk. Dan alasannya, tentu saja cemburu karena Xiao Yulong akan dibawa kembali ke Sekte Xiao. Hancurkan dia atau bunuh dia, dan Sekte Xiao akan memilih orang lain. Pembunuhnya juga akan punya kesempatan. Memikirkan hal ini, Xiao Yunhai merasakan hawa dingin di hatinya, dan kewaspadaannya meningkat karena tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keempat di sekitarnya semuanya sangat curiga. Mereka semua bermimpi mengirim cucu mereka ke Sekte Xiao. Sekarang dihadapkan pada kesempatan sekali seumur hidup dari seseorang dari Sekte Xiao, tidak mengherankan jika mereka melakukan hal gila seperti itu. Xiao Gu, bagaimana luka Yulong sekarang? Xiao Yunhai mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk tenang. Lukanya sudah berhenti mengeluarkan darah, diberi obat, dan tidak serius lagi. Dengan fisik Yulong, dia bisa pulih dalam waktu kurang dari setengah bulan. Namun, mungkin perlu beberapa bulan untuk memperbaiki Xuan Mai. Saat itu, Xuan Mai akan melakukannya. Anda harus melakukannya, kembangkan kekuatanmu lagi. Xiao Gu berkata jujur. Pada saat ini, seruan panik yang keras tiba-tiba datang dari luar pintu. Ini terbakar. Itu terbakar. Ruang apotek dan halaman selatan, semuanya terbakar. Petik 2 tanda seru petik 2. Xiao Gu berbalik dengan ganas, lalu berlari keluar dengan putus asa. Apotek tersebut dipenuhi dengan bahan obat dan resep yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya ia anggap sebagai kehidupan. Xiao Yunhai dan yang lainnya juga terkejut, karena halaman selatan adalah tempat tinggal Master Sekte dan beberapa tetua. Keempat tetua berlari keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Xiao Yunhai sedikit ragu-ragu, dia berkata dengan mendesak kepada Xiao Yulong, "Yulong, lukamu tidak lagi serius. Istirahatlah yang baik dan jangan terlalu memikirkan hal lain. Aku pasti akan menangkap pembunuhmu secepat mungkin." Setelah itu, Xiao Yunhai pun segera keluar dari pintu dan langsung menuju halaman selatan. Ada semua hal penting yang telah dia kumpulkan hampir sepanjang hidupnya. Sekarang dia mendengar ada kebakaran. Bagaimana dia bisa merasa nyaman jika dia tidak pergi ke sana sendiri? Xiao Yulong tiba-tiba menjadi satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Pembuluh darahnya yang dalam patah dan dia terluka parah. Xiao Yulong terbaring tak bergerak, apalagi menggerakkan tubuhnya. Dia sangat lemah hingga dia hampir tidak bisa mengangkat jari kelingkingnya. Dia menatap atap dengan tatapan kosong, matanya muram, betapa dia berharap ini adalah mimpi buruk. Langkah, langkah, langkah. Jelas sekali tidak ada seorang pun di sana, tapi Xiao Yulong tiba-tiba mendengar suara pelan di telinganya, langkah kaki. Suara ini membuat bulu kuduknya berdiri. Dia mencoba yang terbaik untuk memiringkan kepalanya ke arah sumber suara. Dia melihat sesosok tubuh mendekatinya, seseorang yang seharusnya tidak pernah berada di sini. Xiao C. melihat orang yang muncul di depan tempat tidurnya seperti hantu. Mata Xiao Yulong membelalak dan dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia jelas telah diusir dari klan Xiao dan tidak akan pernah diizinkan masuk lagi. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Selama 3 jam, Star Hiding, kecuali keadaan persembunyian dilepaskan secara pasif, Xiao C dapat dengan bebas membatalkan dan masuk kembali ke keadaan persembunyian selama periode ini sampai efek 3 jam berakhir. Dia berdiri di depan tempat tidur Xiao Yulong dan menatapnya dengan dingin. "Xiao Yulong, kamu terlihat terkejut." Petik 2. "Kamu, kenapa kamu di sini?" Suara Xiao Yulong serak dan tidak jelas. Dia berjuang untuk duduk, tetapi dia hanya bisa menghela nafas setengah dari lengannya, dan kemudian jatuh seluruhnya. "Mengapa aku ada di sini?" Xiao C tersenyum, dan senyumnya sangat santai, tapi ketika terlihat di mata Xiao Yulong, itu membuatnya merasakan rasa kesungguhan dari tubuh ke hati. Dia perlahan-lahan mengambil pisau pendek yang ditarik Xiao Gu dari tubuh Xiao Yulong dan mengarahkannya ke Xiao Yulong. "Tentu saja, aku di sini untuk menagih hutang darimu." "Penagihan hutang? Hutang apa? Tahukah kamu apa yang kamu lakukan?" Tubuh Xiao Yulong mengejang, dan tiba-tiba, pupil matanya menyusut. "Apakah kamu yang membunuhku?" "Tidak, tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu sebenarnya berani bertanya padaku hutang apa yang harus aku tagih?" Senyum di wajah Xiao C menghilang, digantikan oleh ekspresi ganas seperti iblis. Fitur wajahnya menjadi sangat terdistorsi, dan tangan yang memegang pisau pendek sedikit bergetar. Niat membunuh dan kebencian yang tak ada habisnya ada di mana-mana. Saat ini,
Aku melampiaskannya tanpa syarat. Pada hari pernikahanku, kamu meracuniku dengan bubuk jantung pembunuh. Jika aku tidak disukai oleh takdir, aku pasti sudah mati sekarang. Petik 2. Kamu menyanjung Xiao Kuang demi kebaikanmu kesuksesannya sendiri. Yun, dia tidak segan-segan menjebak bibi kecilku, memaksa Xia Tiyue dan aku berpisah, dan juga memaksaku keluar dari klan Xiao. Oh, itu sudah cukup untuk memaksaku keluar dari klan Xiao. Jika bukan karena fakta bahwa Xia Tiyue adalah murid Istana Abadi Awan Beku, tuannya kebetulan ada di dekatnya. Xia Tiyue akan mengalami kesialan, dan bibi kecilku akan dibawa kembali ke Sekte Xiao dan menderita penghinaan setelahnya, dianiaya. Kakekku akan kesepian dan tidak berdaya, dan akan meminum kebencian selama sisa hidupnya. Petik 2. Xiao Yulong, katakan padaku, hutang apa yang harus ku minta padamu? Petik 2. Bagaimana caranya? Haruskah aku mentraktirmu agar kau bisa melunasi hutang ini? Dengan raungan kebencian, Xiao Ce mengangkat belatinya. Dia bangkit dan menikam Xiao Yulong secara tiba-tiba. Berhenti, berhenti. Ah! Belati terang itu menebas kaki Xiao Yulong, darah berceceran di mana-mana, dan kedua paha belakangnya dipotong dengan kejam. Xiao Yulong mengeluarkan raungan berdarah dan mulai mengejang hebat seperti rasa sakit yang luar biasa. Melihat tampangnya yang menyakitkan, wajah Xiao Ce penuh kegembiraan. Pisau pendek yang baru saja ditusuk diangkat kembali, dan dengan raungan pelan, dia tiba-tiba menebas ke arah tangannya. Dua garis darah tiba-tiba berceceran, dan tangan Xiao Yulong pun terkoyak. Tendonnya juga dipotong secara brutal. Ah! Jeritan Xiao Yulong sama nyaringnya dengan lolongan hantu jahat, anggota tubuhnya berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam jurang kesakitan dan ketakutan. Dia tidak menyangka kalau Xiao Ce yang biasanya lemah dan rendah diri, justru ingin membunuhnya, dan serangannya akan begitu kejam dan keji. Tidak, jangan, lepaskan aku, ampuni aku belum ingin mati, aku tidak ingin mati. Wajah Xiao Yulong sepucat kertas, dan pupil matanya dipenuhi rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Diperbesar 10 kali lipat, Xiao Ce mengangkat pisaunya lagi dan tersenyum kejam, kematian. Tidak, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Bagaimana aku bisa rela membiarkanmu mati dengan bahagia? Aku tidak hanya tidak akan membiarkanmu mati, aku juga akan melakukannya. Itu akan membuatmu hidup untuk waktu yang lama. Biarkan kamu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Biarkan kamu menggunakan semua rasa sakit di sisa hidupmu untuk mengingat konsekuensi dari menyinggung perasaanku dan menyakiti kerabatku. Dengan pisau ini, aku ingin kamu menjadi buta. Tanda seru petik 2. Cici, dua pisau cepat menembus mata Xiao Yulong, memutar bola matanya yang melebar menjadi pasta hitam putih. Ya. Teriakan ini seakan datang dari neraka, begitu brutal hingga mampu membuat siapapun yang mendengarnya gemetar sekujur tubuh dan membuat kulit kepala mati rasa. Tapi Xiao Ce tersenyum di seluruh wajahnya, seolah-olah dia sedang mendengarkan musik peri dari surga. Dia mencabut pisaunya, menyipitkan matanya, dan berkata sambil tersenyum tipis, cek, teriakan yang sangat kuat, nikmati teriakanmu sekarang, karena di masa depan, kamu tidak akan pernah membuat teriakan yang begitu bagus lagi. Sudah, pisau ini akan membuatku tidak bisa berkata-kata seumur hidupku. Pisau pendek itu menusuk mulut Xiao Yulong dengan keras. Ketika dia mencabutnya, lidah berwarna merah darah terbang bersama dengan lebih dari selusin gigi. Dengan pisau ini, aku ingin kamu menjadi tuli seumur hidupmu. Pedang itu berkilat dan darah beterbangan, kedua telinga Xiao Yulong terbang keluar dari tubuhnya dan jatuh ke tanah yang dingin dengan darah. Dengan pisau ini, aku ingin kau memotong keturunanmu. Penjahat tercela sepertimu tidak layak menjadi ratu. Pisau pendek yang berlumuran darah diangkat, dimiringkan ke bawah, dan ditusukkan ke tubuh Xiao Yulong selangkangan. Seluruh tubuh Xiao Yulong menegang, dan bahkan tangisan yang sangat serak di mulutnya perlahan terdiam. Bab 35, Kebakaran di apotek dan halaman selatan sangatlah aneh. Jelas itu adalah seseorang yang menyalakan api dengan jahat, tetapi tidak ada orang di sekitar yang melihat sesuatu yang mencurigakan. Bahkan seorang pria dari klan Xiao yang menjaga pintu apotek tidak melihat ada orang yang masuk atau keluar apotek sama sekali. Beruntung api tidak terlalu besar dan dapat dengan cepat dikendalikan. Xiao Yunhai segera membuat pengaturan, lalu memanggil Xiao Gu dengan cemas, dan bergegas kembali ke halaman Xiao Yulong.
mendorong pintu hingga terbuka. Bahkan sebelum Xiao Yunhai bisa membuka mulutnya untuk memanggil nama Xiao Yulong, dia merasa seperti disambar petir dan tetap di sana. Xiao Yulong tidak lagi berada di tempat tidur, dan terbaring di tanah dengan posisi miring seperti anjing mati. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dengan bekas darah hitam pekat di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, serta tangan dan kakinya bengkok. Seluruh wajahnya berlumuran darah, hanya tersisa 2 tumpukan daging dan darah di kedua sisi telinganya. Hidung dan bibir atasnya telah hilang, gelembung darah keluar dari mulutnya, dan cairan berwarna merah, putih, dan hitam, mengalir dari 2 rongga matanya yang gelap, cairan pengganti. Tubuh bagian bawahnya benar-benar diwarnai merah. Seluruh tubuh Xiao Gu gemetar, dan kakinya sakit hingga dia berlutut setengah berlutut di tanah. Dia telah menjadi seorang dokter sepanjang hidupnya dan telah melihat banyak sekali luka besar dan kecil, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu kejam, berdarah dan tragis. Dan dari raut wajah Xiao Yulong saat ini, dia dapat melihat bahwa Xiao Yulong belum mati, dan tanda-tanda kehidupannya tidak lemah sama sekali. Tapi situasi tragis seperti itu lebih buruk daripada mati ratusan kali. Seluruh tubuh Xiao Yunhai gemetar, hatinya hancur, dan wajahnya pucat dan tidak berdarah. Seolah-olah dia samar-samar merasakan seseorang mendekat, tubuh Xiao Yulong bergerak-gerak, dan erangan putus asa, tidak menyenangkan seperti gesekan amplas, keluar dari mulutnya yang berlumuran darah. Tubuh Xiao Yunhai tiba-tiba bergetar, dan dia terhuyung ke depan, tiba-tiba meraung seperti orang. Gila, siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Keluar dari sini, aku akan menebasmu sampai mati dengan 1000 pisau. Ribuan pisau akan memotongmu, potong keturunanmu. Raungan Xiao Yunhai mengandung kebencian dan kegilaan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi gila. Dia merasa dadanya hampir meledak, dan semua pembuluh darah di tubuhnya sepertinya pecah. Melihatnya tergeletak di tanah, seluruh tubuhnya hancur, manusia tidak seperti manusia, dan hantu tidak seperti anak kandung hantu. Dia berharap dia bisa menangis, dan dia berharap dia benar-benar bisa menjadi gila seperti itu. Siapa itu? Siapa itu? Keluar dari sini! Keluar dari sini! Ah! Dengan raungan yang melengking, Xiao Yunhai tiba-tiba mengambil 2 langkah ke depan, menghancurkan jendela belakang ruangan sepenuhnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan ada 2 baris kata berwarna merah darah di dinding di dekatnya, kata-kata yang ditulis dengan darah putranya Xiao Yulong. Anjing tua Xiao, untuk mengucapkan selamat kepada bajinganmu karena telah naik ke sekte Xiao. Aku menawarkanmu hadiah besar, terimalah. Petik 2. Xiao Yunhai meninju dinding dengan darah tertulis di atasnya. Itu hancur berkeping-keping, dia mengeluarkan raungan yang melengking, dan panah darah tiba-tiba muncrat dari mulutnya, lalu dia memutar matanya dan jatuh dengan keras ke tanah. Setelah menganiaya Xiao Yulong dengan brutal, Xiao Ce kembali ke kamarnya dan mengambil pakaian yang dibuat Xiao Lingqi untuknya dengan miliknya sendiri, simpananmu ke dalam Sky Poison Pearl. Dia tidak punya banyak tabungan, total 1.800 koin Huangsuan. Sebelum pergi, dia ragu-ragu dan memasukkan selimut yang dia dan Xia Qingyue tutupi ke dalam mutiara racun langit. Tempat di mana aku tinggal selama 16 tahun, aku mungkin tidak akan datang ke sini lagi. Xiao Ce memandang tempat ini dengan sedikit nostalgia untuk beberapa saat. Tentu saja yang dia rindukan bukanlah klan Xiao ini, tapi bahwa ada begitu banyak orang di sini yang seperti ingatannya dan Xiao Lingqi. Sebelum dia berumur 11 tahun, ini bukan hanya kamarnya, tapi juga kamar Xiao Lingqi. Saat itu, mereka tinggal bersama siang dan malam, hampir sepanjang waktu. Setelah lama tinggal di sana, Xiao Ce kembali bersembunyi dan memanjat tembok menuju area belakang pegunungan. Masih ada lebih dari 1 jam sebelum pil Xingyin habis masa berlakunya. Alasan utama mengapa dia menggunakan pil tersembunyi bintang ini adalah untuk menemui Xiao Lai dan Xiao Lingqi untuk memastikan keselamatan mereka. Xiao Yulong sendiri tidak layak menyia-nyiakan pil bintang tersembunyi. Meskipun dia menemukan 2 rumput bintang tersembunyi sekaligus pada hari pertama setelah dia dilahirkan kembali, dia yakin bahwa total mungkin tidak ada lebih dari 10 rumput bintang tersembunyi di seluruh benua Tianshuan. Membunuh Xiao Yulong hanyalah salah satu cara untuk melakukannya. Untuk mendapatkan kembali sedikit minat pada diri saya sendiri, dan untuk semua yang kakek dan bibi kecil saya derita, hanya sedikit minat. Yang sebenarnya ingin dia bunuh adalah Xiao Kuangyun. Namun, bahkan jika dia sekarang menggunakan kemampuan magis dari pil Xingyin, mustahil untuk membunuh Xiao Kuangyun.
Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan mendalam Xiao Kuangyun, meskipun dia bodoh, bagaimanapun juga, dia berasal dari Sekte Xiao, dan kekuatannya yang dalam pasti lebih tinggi dari Xiao Yulong dengan jumlah level yang tidak diketahui. Tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang, suatu hari nanti dia akan membiarkan dirinya bisa. Dia bersumpah untuk menagih hutang ini puluhan juta kali lipat. Dia bukan Xiao Ce yang pengecut dan rendah diri sebelumnya. Dia memiliki tekad yang lebih besar. Dia adalah Yun Ce yang bangga melawan semua pahlawan di dunia. Setelah memaksa tuannya mati, dia bersumpah untuk menguburkan semua sekte di dunia bersamanya. Dan karena telah menyakiti kerabat terdekatnya, dia bersumpah akan membuat klan Xiao dan Xiao Kuangyun menyesalinya seumur hidup. Cara yang dia gunakan untuk membunuh Xiao Yulong sangatlah kejam, cukup membuat sebagian besar orang yang melihat adegan itu berkeringat dan mengalami mimpi buruk. Tapi di matanya, itu tidak kejam sama sekali. Inilah harga yang harus dibayar oleh mereka yang menyentuh skala kebalikannya. Klan Xiao berada dalam kekacauan saat ini, dan bunyi alarm yang menusuk berlanjut untuk waktu yang lama. Dan inilah tepatnya yang diinginkan Xiao Ce. Dia secara brutal membunuh Xiao Yulong dan membakar klan Xiao. Alasan lainnya adalah memaksa klan Xiao mengeluarkan perintah pemanggilan semua klan. Di bawah perintah pemanggilan semua klan, orang-orang yang menjaga gunung belakang setiap orang juga harus kembali. Seperti yang dia duga, dia tidak melangkah terlalu jauh ketika dia melihat 4 orang yang cemas dari klan Xiao mendekatinya. Mereka bergegas melewatinya seperti angin dan langsung menuju ke arah klan Xiao. Xiao Ce mempercepat langkahnya dan langsung pergi ke gunung belakang untuk menyeberangi jurang. Ngarai Siguo adalah tempat di mana klan Xiao menutup pintu bagi mereka yang melakukan kesalahan. Di dalam gelap dan lembab, panas di musim panas dan dingin di musim dingin untungnya, pintu masuknya sempit. Jadi tidak ada binatang misterius yang terlalu ganas yang akan masuk. Dalam ingatan Xiao Ce, tidak banyak orang yang dipenjara di Ngarai Siguo, dan jangka waktu terlama tidak lebih dari 2 bulan. Tetapi orang-orang di keluarga Xiao tahu dengan jelas bahwa Xiao Lingqi dijebak, tetapi mereka masih ingin mengurung mereka selama 15 tahun. 15 tahun, berapa 15 tahun yang bisa dimiliki seseorang dalam hidup ini? Xiao Lingqi baru berusia 15 tahun ini. Jika dia tetap terkunci di dalam, momen terindah dalam hidupnya akan dihabiskan dalam kegelapan, kedinginan dan kesepian. Betapa kejamnya penyiksaan ini. Setelah melepaskan persembunyiannya, Xiao Ce melihat ke pintu masuk Ngarai Siguo dan mengepalkan tangannya. Bagaimana dia bisa membiarkan kakek dan bibinya dikurung di tempat ini selamanya? Tapi sekarang, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Dia hanya bisa melihat, bertahan, dan membenci. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ce berjalan maju. Tidak ada persembunyian, dan langkah kakinya secara alami ikut bersamanya saat dia bergerak maju. Suara langkah kaki menarik perhatian Xiao Lai di Ngarai Siguo. Dia melihat keluar dengan waspada. Ketika matanya bertemu dengan Xiao Ce, dia tiba-tiba terkejut dan kehilangan suaranya. CR. Ah, seorang gadis. Suara terdengar seru, disusul deru langkah kaki. Sosok Xiao Lingqi segera muncul di sebelah Xiao Lai. Wajahnya sedikit kuyu dan rambutnya sedikit berantakan. Ketika dia melihat Xiao Ce, dia menutupi bibirnya dengan jari-jarinya dan diam di sana. Untuk sesaat, banyak air mata mulai terjatuh. Berputar-putar di matanya, Xiao Ce, teriaknya, bergegas mendekat, menghempaskan dirinya ke dada Xiao Ce, memeluknya erat dengan kedua tangannya, dan menangis dengan keras. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dipenjara selama 15 tahun, Xiao Ce akan dikeluarkan dari klan Xiao, dan dia tidak akan bisa bertemu dengannya lagi setidaknya selama 15 tahun. Tanpa diduga, seolah-olah dalam mimpi, dia tiba-tiba muncul di depannya lagi. Xiao Lai berjalan dengan kegembiraan di wajahnya. CR, kenapa kamu ada di sini? Apakah klan Xiao memintamu untuk kembali lagi? Petik 2. Xiao Ce menggelengkan kepalanya dan menepuk punggung lembut Xiao Lingqi. Aku kembali diam-diam. Tapi jangan khawatir, kakek, sesuatu yang besar terjadi di dalam klan Xiao. Semua orang telah dipanggil kembali. Tidak ada yang akan menemukanku. Petik 2. Petik 2. Xiao Lai mengangguk, di dalam Xiao klan dia bahkan tidak bertanya apa yang terjadi. Karena dia sangat berkecil hati terhadap klan Xiao sekarang, bahkan jika keluarganya dimusnahkan, dia tidak akan terlalu tersentuh. Ada banyak gua di Ngarai Siguo, ada yang dalam atau ada yang dangkal.
Tata letak di dalamnya sangat sederhana, dan satu-satunya yang menarik perhatian adalah meja batu yang dingin. Tangisan Xiao Lingqi membuat langit menjadi gelap. Xiao Ce tidak pernah menghentikannya untuk terus menangis, membiarkan dia melampiaskan semua keluhan, ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan-raguannya sepuasnya. Kalau tidak, jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia mungkin menjadi depresi dan sakit. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang gadis berumur 15 tahun. Ketika Xiao Lingqi berhenti, dia hampir pingsan karena menangis. Xiao Ce dan Xiao Lai duduk berhadapan di meja batu. Xiao Lingqi bersandar di sisi Xiao Ce, memeluk lengannya erat-erat dengan kedua tangan, dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Terlepas dari kehadiran Xiao Lai di sampingnya, dia tetap menolak untuk melakukannya. Lepaskan buka, karena takut dia akan menghilang dari dunianya lagi. Apakah mereka menggunakan tipuan apapun setelah kamu di penjara? Xiao Ce bertanya dengan cemas. Xiao Lai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum menghibur, "Jangan khawatir. Pericu dari Frozen Cloud Asgard mengisyaratkan bahwa dia akan melindungi kita sebelum Xiao Sekte pergi. Dengan pencegah ini, bagaimana mereka berani menyakitiku dan dan Sekte Xiao setelah orang-orang pergi, mereka tidak berani melakukannya lagi. Lagi pula, reputasiku sebagai master nomor 1 di kota Liuyun masih ada, haha." "Itu bagus." Xiao Ce mengangguk, merasakan maaf untuk Tuan Xia Tiyue. Rasa terima kasih. Xia King Yue adalah istri yang baik. Dia tidak memutuskan kontrak pernikahan sampai akhir, kata Xiao Lai dengan sedikit melankolis. Petik 2. Xiao Ce mengangguk dalam diam. Mereka bertiga terdiam beberapa saat. Pasca bencana hari ini, niscaya nasib mereka di masa depan akan terbalik. Ada ribuan kata di hatiku, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. "Kakek, aku ingin tahu. Kamu ingin bertanya, siapa orang tua kandungmu? Benarkan?" Xiao Lai memandang tenang dan ikuti instruksi yang diucapkannya. "Iya." Xiao Ce mengangguk dan menatap Xiao Lai dengan tatapan mantap. "Aku yakin aku tidak dijemput tanpa alasan. Kakek, kamu pasti tahu sesuatu, kan?" Xiao Lingqi juga mengangkat matanya. Dia melihat pada Xiao Lai dengan keterkejutan di wajahnya. Xiao Lai menatap Xiao Ce dalam diam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas pelan dan perlahan menutup matanya. "Awalnya aku berpikir bahwa rahasia ini akan tetap ada di hatiku selamanya, dan tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Sekarang, klan Xiao tidak bisa lagi mentolerirmu, dan kamu telah dewasa, sehingga kamu dapat mengenali leluhurmu dan kembali kepada klan. Itu juga merupakan tugas keturunan. Ayah kandungmu, nama belakangnya adalah Yun." Bersambung,